mayoritas di sini, di lingkungan yang mayoritas memang Muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan, Kristennya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati, enggak lah. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Berapa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Bolak-balik kita sudah mediasi, tapi tidak titik temu, sudah disediakan, sudah difasilitasi, tapi tidak juga dilaksanakan. Kita masyarakat capek, Pak. Buat kegiatan tidak ada izin. Ada izin. Nah, itu dia teman-temannya, tadi kita sudah melihat bersama ya, menyaksikan bersama video di mana ketika ada seorang emak-emak ya, ibu-ibu yang pakai hijab loh ya, pakai hijab tapi malah melarang umat Kristen beribadah. Ini di Kota Binjai, sekali lagi ya, di Kota Binjai, Sumatera Utara. Oke, kita akan lanjutkan kembali teman-temannya untuk membacakan bagaimana yang dituliskan di dalam berita di situs kilat.com ini ya. Terjadi lagi masalah antar umat beragama yang kali ini kejadian di Binjai ya, Sumatera Utara pada hari Minggu 2 Juli 2023 yang menunjukkan umat Kristen dilarang melakukan ibadah. Sekali lagi ini kejadiannya di Binjai, Sumatera Utara, dan itu baru aja 4 hari yang lalu, tepatnya di hari Minggu 2 Juli 2023 ya. Sekumpulan emak-emak berhijab datang dan menggelar demo terhadap tempat ibadah umat Kristen karena alasan melakukan ibadah di area mayoritas Islam ya. Aktivitas media sosial Abu Janda melihat kejadian diskriminasi itu, kemudian meminta bantuan pada pejabat dan kepolisian setempat ya. Ini sangat keterlaluan sekali teman-teman ya. Ada ibu-ibu ya berhijab lagi ya, tapi mereka malah melakukan demo ya dengan tujuan melarang umat Kristen beribadah di situ ya, di Binjai. Tapi mereka mengatakan bahwa di sini nggak boleh beribadah, ya kan? Karena kenapa? Karena mereka mayoritas, mereka paling banyak di situ. Nah ini cara pikir yang harus diluruskan ya. Kita jangan pernah menganggap diri kita karena kita sudah mayoritas, kita udah paling banyak, lalu kita harus dihargai. Ya, artinya orang lain gak boleh melakukan sesuatu di lingkungan kita, gak boleh. Karena jikalau hal yang sama akan terjadi di tempat lain yang dimana masyarakatnya mayoritas Kristen, maka saya percaya Anda-Anda semuanya ini pasti gak akan terima, ya kan? Dan saya melihat di beberapa ya daerah yang mayoritas Kristen ya jarang terjadi yang namanya pelarangan ibadah umat Muslim, jarang, atau bahkan boleh saya bilang ya mungkin 1:1000, itu pun kalau ada. Bayangkan di Nias itu mayoritas Kristen, dulunya itu 99% ya kan, umat Kristen semua, tapi dengan kedatangan saudara-saudara kita dari Padang, dari Aceh, ya nggak apa-apa, mereka saudara-saudara kita yang Muslim ya beribadah, bahkan mendirikan rumah ibadahnya di Kepulauan Nias. Bahkan di kota Kepulauan Nias, di kota Gunung Sutoli, ada satu masjid yang begitu megah sekali. Apakah ada masalah di sana? Nggak ada. Kenapa? Karena memang orang-orangnya itu orang-orang yang mempunyai hati nurani yang luhur gitu loh. Jadi kalian-kalian ini sepertinya harus datang ke bengkel deh untuk diperbaiki pikiran kalian ini ya. Lalu kemudian lanjut saja, bahkan Abu Janda juga menegaskan kepada umat Kristen tentang dalil hukum kebebasan beragama di Indonesia ya. Dilansir kilat.com dari video yang diunggah akun Instagram Permadi Aktivis 2 pada hari Kamis 6 Juli 2023 menunjukkan suasana panas dan tegang antara oknum umat Islam dan Kristen yang sedang adu mulut. Ya, dalam video itu tampak seorang emak-emak berhijab lantang bersuara mendemo dan menolak ibadah umat Kristen. Ya, oke, kita akan lihat saja, ini dia ya. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang Muslim. Cobalah Bu, kita saling menghargai sebagai minoritas, sebagai mayoritas kita saling menghargai, ujarnya, ya kan? Kenapa harus di sini? Katanya, kami ini paling banyak di sini, kami paling mayoritas di sini. Aduh, sombong sekali, ya kan?
Bahkan kalau boleh saya katakan sebelum-sebelumnya juga kota Binjai itu mayoritas Kristen. Ya kan? Tapi kenapa? Pertanyaannya, kenapa orang-orang Kristen dulunya sebelum ada Islam di situ, kenapa mereka menerima keberadaan kalian-kalian, saudara-saudara? Nah, sekarang karena kalian itu udah banyak, ya, udah merasa mayoritas, udah merasa sombong, dan akhirnya kalian melakukan pembubaran atau pelarangan ibadah terhadap umat Kristen. Kalian ini nggak bisa berterima kasih. Sombong sekali kalian, ya, saya pikir. Nah, coba Anda lihat. Kalian bilang lagi, ya kan, sebagai minoritas harus menghargai yang mayoritas. Ini terlalu. Aduh, saya nggak ngerti ya, kenapa hati kalian itu masih juga belum beres sampai sekarang. Ya, oke, kita akan lanjut saja teman-teman. Selanjutnya ia menyebut bahwa minoritas tidak boleh selalu minta untuk dihormati dan harus saling menghargai seperti aturan pemerintah. Halo, minoritas tidak berharap dihargai, ya kan? Nggak berharap gitu ya. Tapi masalahnya bisa nggak, ya kan? Kita sama-sama menghargai, maksudnya kan, antara mayoritas dengan minoritas. Janganlah kita merasa paling hebat kita yang mayoritas, ya kan? Seharusnya kalian itu ya sama-sama, ya, minoritas menghargai mayoritas, mayoritas juga menghargai yang minoritas. Nah, dengan saudara, dengan kalian ibu emak-emak yang pakai hijab ini melarang ibadah umat Kristen di sana, ya berarti Anda, kalian-kalian tidak menghargai mereka umat Kristen yang beribadah di sana. Anda seharusnya yang harus dituntut untuk menghargai, bukannya umat Kristen. Nah, mereka, ya kan, anak bangsa juga. Mereka punya hak untuk beribadah, kan begitu, ya. Nah, ini dia. Buat apa aturan itu ditetapkan? Kalau harus dilanggar lagi, bolak-balik kita sudah mediasi tapi tidak ditemu. Sudah disediakan, sudah difasilitasi tapi tidak juga dilaksanakan tambahnya. Oh. Lalu Abu Janda tidak tinggal diam melihat aksi demo terhadap umat Kristen yang dilarang melakukan ibadah itu dan memberikan pembelaan. Pakaian rohani, kelakuan roh jahat. Jemaat Kristen lagi ibadah minggu, tiba-tiba datang teriak-teriak protes kenapa ibadah di daerah mayoritas muslim. Sejak kapan non-muslim tidak boleh ibadah di daerah muslim, Bu? Tulisnya sebagai caption. Kemudian ia meminta bantuan kepada wali kota Binjai, Amir Hamzah, dan Kapolres Hendrik Situmorang dengan menandai akun media sosial mereka. Ya, betul sekali. Kasihan ya, pakai hijab, tapi kok kelakuannya, perbuatannya jauh gitu kan. Jadi saya pikir ini malah bisa mempermalukan agama ente sendiri loh. Artinya bahwa ketika kita memakai pakaian rohani kita, pakaian khusus untuk agama kita, lalu perbuatan kita nggak sesuai, nah kita sedang mempermalukan agama kita loh, Bu. Jadi kalian harus sadar lah ya. Pantas saja memang Bang Abu Janda ini ya, Bang Permadi Arya tidak senang dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, karena memang dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang atau ibu-ibu seperti yang di Binjai ini ya memang mempermalukan saudara kita muslim ya. Nah, ini dia ya, lanjut dari Bang Permadi Arya. Menurut SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, yang perlu izin itu pendirian gereja. Ibadah di rumah, di ruko, di kafe tidak perlu izin. Lanjutnya, lebih lanjut, Abu memberikan contoh seperti umat Islam yang melakukan sholat di kafe tidak perlu izin. Dan begitu juga seharusnya umat Kristen tidak perlu izin untuk melakukan ibadah di kafe. Ya. Tidak hanya itu, sosok aktivis ini juga mengajak seluruh netizen untuk menegakkan keadilan untuk umat Kristen dengan membanjiri akun media sosial pejabat dan kepolisian Binjai untuk segera menangani kasus ini. Wow, luar biasa sekali teman-temannya. Jadi ya, kalau kita memang melihat apa yang dilakukan oleh Bang Permadi Arya atau Abu Janda selama ini, ya jelas-jelas sebagai bentuk toleransi yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dia yang adalah seorang yang beragama Islam,
tetapi dia tidak merasa harus dihargai, tidak merasa harus dihormati, tidak. Tapi justru beliau ya menunjukkan bahwa sebagai umat beragama kita harus menghargai satu sama yang lain. Ya, luar biasa Bang Permadi Arya, dan tentunya kita berdoa teman-teman ya untuk saudara-saudara kita umat Kristen yang ada di Binjai yang sampai saat ini masih mengalami pelarangan ibadah oleh saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip ya mereka pakai hijab, tentunya dari muslim dong ya kan, selalu melarang mereka untuk beribadah karena menurut mereka nih ya, menurut mereka mayoritas. Dan kalau mereka udah mayoritas, mereka harus dihargai. Wow, kasihan sekali orang-orang yang seperti ini. Oke, sekian saja dulu untuk siang hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.